Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta kapan sebenarnya pemilu di luar negeri ini diadakan. Karena memang lebih awal dibandingkan di Indonesia. Kami akan sajikan kepada Anda. Nah ini 5 Februari 2024 di Vietnam, kemudian juga 6 Februari di Panama, kemudian juga Anda sudah bisa lihat sendiri catatan-catatan ataupun juga angka-angka tanggal-tanggal lainnya di mana pelaksanaan berlangsung. Ada juga yang berlangsung 9 Februari mendatang, tentunya ada di 11 negara termasuk juga Qatar, Yaman, Yordania, kemudian juga Sudan. Jadi memang sudah berlangsung mulai 5 Februari, kemudian 10 Februari juga berlangsung di 70 negara termasuk juga Jerman, di Australia, kemudian di Amerika Serikat dan di Perancis. 11 Februari ini ada 36 negara, diantaranya adalah Turki, kemudian juga Malaysia, Inggris, dan Jepang. Ada juga kemudian Hong Kong, ini 13 Februari. Kemudian juga bersamaan dengan yang berlangsung di tanah air, ada 7 negara, diantaranya Cina, Taiwan, dan juga Kazakhstan. Baik, masih banyak juga negara-negara yang juga merupakan kantong-kantong dari warga negara Indonesia yang begitu banyak di sana untuk bisa memberikan suara. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan untuk bisa menghindarkan hal-hal seperti ini terjadi kembali? Menegakkan hukum, langkah cepat Bawaslu kita harapkan. Tapi mungkin juga sebagai closing statement, pernyataan penutup Bang Habib, apa yang harus dilakukan ya, juga? Menurut saya kan sistem Indipos ini kan sudah berlangsung sejak pemilu yang lalu, karena undang-undangnya nggak berubah. Memang tidak ada regulasi yang berubah, tinggal operasionalnya saja yang kita cermati. Ini kan mumpung masih awal-awal ya, masih ada banyak negara lagi yang baru akan melakukan pencoblosan. Ya, saya pikir itulah dia. Yang satu, penegakan hukumnya harus cepat. Ya, masa kami saja sudah bisa mengirimkan tim, Bawaslu RI belum. Betul. Itu kan akan memberikan efek ketenangan kepada warga masyarakat kalau Bawaslu RI segera mengirimkan tim yang langsung bekerja juga. Ya, kalau penegakan hukum ini kan akan jadi sampel untuk tidak terjadi di negara-negara yang lain. Betul. Jadi baik Bawaslu maupun KPU akan lebih hati-hati. Juga masyarakat akan lebih waspada. Nah itu. Sambil ya ke depan memang tetap perlu kita evaluasi juga yang seperti ini. Jangan tiap tahun selalu berulang. Gitu. Ya, baik. Dan berikutnya juga Bang Iqbal, pernyataan penutup Bang Iqbal. Apakah juga kemudian sistem seperti ini, sistem pos juga masih memang layak digunakan atau memang harus satu-satunya cara digunakan untuk pemilu di luar negeri, tapi mungkin apa yang harus dibenahi? Silakan Bang Iqbal. Ya, saya kira untuk selain Malaysia, saya kira pos bagus. Efektif. Tapi untuk Malaysia perlu pendekatan khusus karena tingkat pendidikan, akses, kemudian juga pengetahuan ya, dan juga sosialisasi itu sangat terbatas karena jaraknya jauh-jauh. Jadi menurut saya ke depan validasi data itu cukup penting. Yang kedua adalah selain pos, yang harus diperhatikan juga adalah partisipasi. Hari ini saya mendapat laporan, kebetulan saya juga dapil Jaksel-Jaksel luar negeri, Jakarta 2 ya, saya mendapat laporan dari beberapa relawan kita di sana bahwa tingkat partisipasi sangat rendah di kotak suara keliling itu. Hanya 30%. Artinya ini pemubaziran yang luar biasa. Dari 500 suara yang terpakai hanya tidak sampai 100, ada yang 70, ada yang 170, bermacam-macam. Jadi sangat rendah menurut saya. Ini tentu kan merugikan negara. Ya. Yang ketiga adalah banyak lagi pemilih yang tidak terdata, tidak terdaftar. Ya, mereka tidak tahu kapan pemilu, mereka tidak tahu kemana harus mendaftar. Ini juga jadi PR teman-teman di PPLN Malaysia. Jadi menurut saya fokus kita ke Malaysia karena memang kejadian ini di Malaysia. Baik. Karena saya baru juga dari Eropa, saya melihat di sana memang pos sangat efektif, di Jepang efektif. Tapi untuk Malaysia ini memerlukan pendekatan khususnya adalah bagaimana memastikan pemilih itu memang mau memilih. Kalau dia tidak mau memilih, tidak ada niat, tidak ada keinginan, saya kira perlu bisa menjadi penghematan. Demikian. Baik, Mbak Titi juga terakhir, silakan Mbak Titi. Ya, kita berharap betul-betul belajar dari penyelenggaraan pemilu via pos di Malaysia, terutama bagi negara-negara dengan pemilih lewat pos yang besar, tinggi. Contohnya Hong Kong, Macau, dan juga Taipei, Taiwan, begitu ya. Jangan sampai kemudian peristiwa ini terulang. Gerak cepat dari Bawaslu tentu saja tetap secara terukur, proporsional, profesional,
akan membantu menetralisir dugaan-dugaan atau stigma-stigma spekulasi yang beredar. Kepercayaan publik terhadap kemampuan penyelenggara di dalam mengatasi berbagai kecurangan, pelanggaran ataupun kendala teknis di dalam penyelenggaraan pemilu itu akan membantu meningkatkan keyakinan publik bahwa pemilu 14 Februari nanti itu akan berjalan dengan kondusif dan sepenuhnya melayani pemilih sesuai prinsip pemilu gitu. Ini kita harus kawal bersama Mbak Putri karena beberapa negara akan segera mengikuti proses pemungutan penghitungan suara mendahului di dalam negeri. Baik. Nah, kami juga sebenarnya pemirsa tadi sempat memberikan informasi kepada pemirsa akan ada komisioner KPU yang juga bergabung dalam perbincangan ini dan juga sudah disepakati oleh Pak Idam Holik untuk bisa bergabung memberikan pandangannya. Tapi sayangnya hingga perbincangan ini usai belum ada respon dari Pak Idam Holik. Kami terus coba menghubungi tapi memang sampai perbincangan selesai juga tidak bisa bergabung dan juga memberikan pandangannya termasuk menginformasikan kepada kita apa langkah yang akan diambil KPU. Tapi terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung. Bang Habib terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana update dari kabar ini. Kemudian juga Bang Ibal, sekali lagi terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga catatannya. Mbak Titi juga terima kasih, semoga evaluasi yang diberikan ini juga bisa dilaksanakan. Selamat malam, terima kasih untuk narasumber semuanya.